Kembali lagi di Bahas Bola bersama saya. Dan kita akan ngebahas match yang cukup cukup ya nggak mengagetkan sih. Cukup sensasional antara Indonesia dan Jepang, di mana Indonesia akhirnya takluk 4-0. Sebenarnya ini adalah kekalahan yang udah terkalkulasi dengan ya udah pastilah hampir semua tim di grup ini pasti hampir bakalan 80% kalah sama Jepang. Dimana di match ini yang perlu kita tahu yaitu berapa sih skornya. Nah itu aja, karena udah pasti kalah itu harus harus kita terapkan. Jepang itu peringkat satu di Asia dan kita out of nowhere, dimana kita berada di peringkat 129 kalau nggak salah yang terakhir. Nah yang perlu kita lihat di match ini sebenarnya eh, ekspektasi kita udah pasti rendah ya, rendah karena lawannya Jepang, tapi kembali keangkat meninggi karena di awal babak, nah, di awal babak ini kita punya banyak sekali peluang dan mungkin 4 atau 3 ya peluang kunci kita, namun sayang sekali kita nggak bisa manfaatin, apalagi kondisi lapangan juga hujan. Itu yang bikin ekspektasi kita itu lebih tinggi lagi. Keinget momen Evan Dimas CS waktu mengalahkan Korea Selatan Hwang Hee-chan di kualifikasi U23 kalau nggak salah Piala Asia. Nah kita langsung aja ke pertandingan, di mana sebenarnya dari tembakan kita nggak salah kalah jauh 8-12, dan Martin Paes banyak sekali melakukan penyelamatan. Kita langsung aja bahas di misal di babak pertama aja ya. Kita 20 menit, hampir 30 menit lah, 30 menit awal aja kita itu udah bisa menciptakan banyak peluang berbahaya. Nah, sebenarnya itu Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia itu udah sangat overachieve menurut saya. Apalagi tim ini baru dibangun, chemistry juga belum ada, tapi kita udah sampai di titik ini. Nah, kalau saya boleh nyaranin, dari susunan pemain aja, kita sebenarnya ini udah paling terbaik. Ini adalah formasi terbaik, di mana yang patut disayangkan memang Kevin Dix baru di pertengahan babak pertama aja mengalami cedera, jadi harus diganti. Nah, di gol pertama itu yang mencetaknya itu si Justin Hubner on goal. Ini sebenarnya gol yang ya bernuansa keberuntungan karena emang sebenarnya bola yang dari pemain Sporting Lisbon Morita ini sebenarnya ingin dikontrol tapi malah ke depan, dan Jay pun juga kegocek kan. Akhirnya Pace pun udah mencoba untuk menutup celah untuk memberikan umpan lewat kaki tapi memang telat, dan Hafner pun juga berusaha membuang bola tapi sayang bolanya tetap mengarah ke gawang. Itu oke, okay. It's okay. Tapi di babak gol kedua ini karena kita bermain 10 pemain di mana Kevin Dix dia mengalami cedera. Nah itu benar-benar dimanfaatkan oleh Jepang lewat pergerakan Mitoma. Nah Mitoma memberikan umpan ke Minamino dan gol. Ini sedikit banyak ya emang bad luck kita aja karena kita main di 10 pemain aja. Lalu di gol ketiga itu lewat golnya siapa ya? Gol ketiga Morita ya, karena umpan dari Martin Paes yang entah itu karena faktor rumput atau kenapa tiba-tiba umpannya jadi datar. Sepertinya sengaja ya Martin Paes ya. Cuman tendangan Morita ini sebenarnya kan pelan. Jay pun berusaha untuk kontrol, bisa buang, harusnya itu untuk back kelas seri A itu pasti bisa kebuang. Cuman mungkin sepertinya ada masalah pada rumput sehingga bola bergelombang. Dan akhirnya ya itu di luar jangkauan PES karena PES baru saja nendang. Oke, di gol keempat ini golnya si Sugawara. Wah, bagus banget. Kita terlalu banyak ya ya gitulah trik dimana udah sudut sempit. Menurut saya PES sudah cukup untuk menutup ruangnya, dan pemain back lain itu udah berusaha untuk menutup ruang tapi emang Verdong waktu itu tertinggal ya setelah dilewati, ya telat nutup ya itulah. Kalau dari gol-gol itu udah saya bahas. Dari peluang sendiri, ya peluang Indonesia yang awal itu Ragnar. Saya masih bingung kenapa dia memindahkan bola dari kaki kanan ke kaki kiri, di mana sebenarnya kaki kanan dan kaki kirinya itu hidup. Dan menurut saya kaki kanannya juga cukup oke. Kenapa dia harus memindahkan ke kiri? Padahal itu sudah one on one. Lalu ada umpan Kevin Dix di mana Rafael Struijk juga telat untuk menyambar bolanya. Tapi oke karena biasanya kan kita umpan kayak gitu tuh cutback ya, eh ciri khas kita, tapi ini mencoba untuk umpan semi, jadi ya
is okay. Lalu yang ketiga itu umpannya Ragnar, Jakob udah mencoba masuk ke dalam kotak penalti, tapi sayang di sisi terluar itu nggak ada. Kalau misal itu ada Sandy Walls yang lain, pasti itu ada Sandy Walls. Pasti itu ada Sandy Walls. Cuman ya it's okay, namanya juga pertandingan. Nah, di ronde 3 ini sebenarnya timnas Indonesia ini banyak banget pengalaman yang bisa diambil. Pertama, misal dari Cina aja. Kalau misal yang dapat peluang itu Cina, pasti Cina bakal mencetak gol. Karena cara konversi gol Cina itu bagus banget. Mereka tuh hampir melawan 5 tim di grup C ini. Mereka tuh bisa manfaatin peluang sekecil apapun. Lawan Indonesia, lawan kemarin Bahrain, peluang kecil itu tuh mereka bisa ngegolin. Walaupun mereka kalah lawan tim atas, tapi saat melawan tim yang selevel atau di bawahnya, mereka tuh bisa mencetak gol. Dan terbukti mereka sangat-sangat beringas saat ada peluang. Mereka pasti bisa mencetak gol. Itu yang harus kita pelajari dari Cina. Untuk Bahrain sendiri kita juga bisa belajar di mana momen Kevin Dix cedera itu kan 10 lawan 11. Kenapa kita nggak coba untuk mengulur waktu atau ada yang jatuh atau apalah membuang bola. Pokoknya kita harus posisi 11 lawan 11. Jangan sampai 10 lawan 11. Memang terkesan tidak fair play, tapi Jepang pun juga memanfaatkan situasi itu di mana sebenarnya Mitoma itu terganggu dengan pergerakan Dix. Cuman ya karena Dix gak ada, one on one kita kalah posisi, Haye telat nutup, Yakob eh, lawan dua pemain, ya jadilah seperti itu. Kalau lawan Arab Saudi dan Australia, kita banyak belajar di mana mereka tentunya langganan Piala Dunia ya. Gimana cara controlling the game, lalu gimana apa namanya menggunakan kekuatan fisik untuk bermain bola dan ketenangannya lah. Kalau lawan Jepang jelas kita banyak belajar banget gimana cara membangun tertata. Mereka tuh nggak banyak lari, tapi umpan tik tak satu duanya langsung jalan. Mereka nggak nunggu bola. Itu pemain Indonesia sering banget nunggu bola, nggak langsung jemput bola gitu loh. Kenapa kayak nggak menjemput rezeki? Kenapa kita nggak jemput tapi malah nunggu gitu loh? Jadi keambil duluan. Lalu juga mereka pergerakan setelah umpan, mereka langsung gerak nyari ruang yang kosong, umpan gerak kosong itu yang pemain Indonesia nggak bisa. Nah, saran saya ke depannya ya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, Indonesia tuh harus bisa ngegolin di menit awal. Itu kuncinya di 20 menit awal kita tuh selalu bisa menciptakan peluang. Lawan Arab Saudi kita bisa nyiptain gol kan, lawan Australia kita tuh hampir ngegolin juga tapi diselamatin oleh Matthew Ryan. Kemudian ini lawan Jepang tadi ada peluang juga tapi kita nggak bisa manfaatin lagi. Sebenarnya kita bisa ngegolin, kalau misalnya ngegolin di awal itu akan bikin pressure dan juga permainan kita tuh lebih enak, lebih nyaman. Tapi ya itulah, kita masih nggak bisa, kesusahan konversi gol. Semoga aja dengan masuknya oleh Romeni, semoga ya benar ya rumor ini, lini depan kita bisa lebih canggih lagi. Dan juga kita sudah masukkan kan asisten pelatih striker, lebih terasa lagi ya. Kalau boleh saran juga coba naikkan James Raven kalau emang eh ya pemain off seperti ini. Saran ya kritik untuk Sintayong, kalau memang udah terkalkulasi kalah, misal udah skor 3-0 4-0, kenapa kita nggak coba memberikan menit bermain untuk pemain-pemain lain gitu loh. Apalagi kayak Ragnar ini udah off, dan satu lagi Rafael ini hampir selalu main 90 menit. Walaupun dia udah sampai capek ngos-ngosan, tapi kenapa nggak kita coba masukin Hoki atau Sananta yang daftar susunan pemain aja nggak masuk. Kenapa nggak kita coba untuk memberikan menit bermain, untuk yang memberikan atmosfer bermain di timnas gitu loh. Kenapa nggak dicoba. Lalu juga untuk saran-saran pemain-pemain muda lainnya, sebenarnya kan kita di Piala Asia itu kita main udah bagus banget, bagus banget, kita bisa lolos sampai ke 16 besar. Cuman kenapa harusnya secara teori saat pemain naturalisasi atau keturunan ini masuk, kita harusnya mainnya lebih oke, tapi ini kenapa malah jadi tambah masih mencari chemistry. Mungkin semoga saja masih mencari chemistry. Cuman dulu tuh Witan, Arhan, Marcelino itu tuh mainnya fluid. Kita main tas 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 tas. Jadi keinget lawan Jepang, lawan Irak, golnya Marcelino itu crossing dari Yakob itu kan bagus banget ya. Nah, tapi kenapa ini enggak? Kemungkinan tuh karena itu kan pemain-pemain terbaik kita di liga lokal. Kenapa mereka saat abroad itu pindah ke tim yang kaleng-kaleng, tim yang tidak memberikan menit bermain? Terlihat banget di lawan Jepang ini mereka tuh kehilangan feeling, feeling sentuhan, feeling bermain. Kayak Arhan ada peluang, tendangannya pelan banget. Ini kayak ya Arhan udah lama, setahun ini dia main hanya beberapa kali aja. Apalagi level lawannya ini sekelas Jepang. Marcelino juga pemilihan pemilihan opsi, maksudnya ketepatan koordinasinya itu juga hilang. Untuk kontrolnya masih oke, cuman ya itu
atmosfer bermainnya tuh hilang juga. Nah ini mungkin contoh terbaik ya jelas Asnawi, di mana dia di Korea 2 kemudian ke Thailand itu nggak masalah, itu malah bagus banget, dia pun jadi pemain inti. Kenapa nggak pemain-pemain lain coba? Semoga aja Rizky Ridho ini yang di match ini cukup bermain baik, dia sering melakukan sliding tackle dan block yang krusial, apalagi waktu itu lawan Mitoma. Semoga aja Rizky Ridho abroadnya dipikir dengan matang ya. Mungkin sekian dari apa ya, dari analisa, nah, dari pendapat saya after match Indonesia lawan Jepang. Semoga aja ya, walaupun harapannya kecil, pemain timnas atau pelatih atau asisten pelatih nonton video ini mungkin bisa jadi masukan, atau ya silakan kalau misal kalian nggak setuju bisa tulis di kolom komentar apa masukan atau pendapat kalian. It's okay, kita hidup untuk berpendapat. Mungkin sekian, semoga I'll see you in the next video. I'll see you soon. Bye.